Tokoh utama film ini adalah Ben, seorang pria berusia 25 tahun berwajah lugu yang selalu baik dan lembut kepada orang lain. Orang akan berasumsi bahwa dia adalah teman ideal, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ben bukanlah pembunuh berantai, tetapi ia memiliki kemampuan untuk membekukan waktu dan melakukan apapun yang ia inginkan. Tentu saja dia menggunakannya untuk menelanjangi wanita dan melakukan aktivitas favoritnya yaitu melukis, baik di jalan, di supermarket, atau bahkan di bioskop. Ben membekukan gadis-gadis seksi dan membuat potret telanjang mereka. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Ben adalah pria normal seperti kita semua. Dia memiliki pacar yang perhatian dan masa depan yang menjanjikan. Setelah ini, film kembali ke 5 minggu sebelumnya, saat semuanya kekacauan. Ben terlihat bertengkar dengan pacarnya, Suzy, yang memanggilnya pecundang. Karena sudah muak, dia pun memutuskan hubungan dengannya, dan hal ini membuat Suzy semakin marah. Ia mulai melemparkan benda-benda ke arahnya, dan pada saat ini, segalanya berubah menjadi gerakan lambat bagi Ben. Setelah putus cinta, Suzy segera melupakan masa lalunya dan menemukan penghiburan dalam diri seorang pria. Ben memerhatikan mereka bersama di kafetaria kampus dan menjadi putus asa. Oleh karena itu, untuk mengalihkan perhatiannya, ia mengikuti kelas seni. Karena Ben sudah tertarik membuat potret sejak ia kecil, ia dengan mudah membuat lukisan yang indah, yang bahkan membuat gurunya terkesima. Ben menghususkan diri dalam membuat potret manusia yang sangat realistis. Namun, pada malam hari, segalanya menjadi sangat sulit baginya. Ben tampaknya tidak bisa melupakan patah hatinya karena setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Suzy. Hari-hari berlalu, dan dia akhirnya menderita insomnia. Sekarang, Ben tidak bisa tidur bahkan selama 1 jam. Kenangan tentang mantan pacarnya perlahan-lahan mengubahnya menjadi maniak yang depresi. Diliputi penyesalan dan penderitaan, Ben akhirnya menelepon Suzy dan memohon padanya untuk kembali. Dia juga meminta maaf karena telah membuat hubungan mereka berantakan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Namun, meskipun Ben merendahkan dirinya untuk Suzy, dia menolak permintaannya dan menutup teleponnya. Hal ini membuat Ben terjerumus ke jurang keputusasaan yang lebih dalam. More time to think about Suzy. I started to read all the books I wished I had time to read. Selama beberapa hari berikutnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk menghabiskan waktu. Ben membaca buku, menonton film, dan bahkan melakukan perjalanan solo ke kota lain. Namun, saat malam tiba, insomnia kambuh, membuatnya makin sulit berkonsentrasi pada hal lain. Jadi dia mulai melakukan tur acak dalam kegelapan. Suatu malam, ia pergi ke sebuah supermarket lokal, di mana ia melihat pengumuman lowongan pekerjaan untuk pekerja shift malam. Ben berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menghabiskan waktu dan memperoleh uang, jadi ia segera melamar pekerjaan itu. Keesokan harinya, dia berhasil mendapatkan wawancara dengan manajer, Jenkins, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan itu. Ben akhirnya bahagia setelah sekian lama, dan dia punya firasat bahwa hidupnya akan berubah. Saat Ben mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya, ia memperhatikan bagaimana setiap rekan kerjanya menjalankan seni menghabiskan waktu dengan cara yang berbeda. Kasir, Sharon Ponte, memiliki gaya yang paling unik. Dia memastikan untuk selalu menyembunyikan jam dengan berbagai benda. Dia percaya waktu akan berlalu perlahan jika dia memperhatikannya. There is an art to dealing with the boredom of an 8-hour shift. The clock is the enemy. This is the basic art in dealing with it. Lalu ada seorang pria nakal bernama Barry Brickman, yang tidak pernah serius dalam bekerja. Bersama dengan temannya yang sama liciknya, Matt Stevens, dia melakukan berbagai lelucon pada pelanggan wanita seperti menyelipkan mainan dewasa di dalam tas mereka. Beberapa pelanggan bingung ketika menemukannya, namun beberapa di antaranya memutuskan untuk menyimpannya. Satu-satunya orang yang tampaknya tidak peduli dengan waktu adalah bos mereka, Jenkins. Dia bisa terus-terusan bercerita tentang betapa sukses dan kayanya dia. Begitu dia mulai dengan pidato egoisnya, waktu berlalu sangat cepat baginya. Namun di antara semua karyawan shift malam, Ben punya cara paling unik untuk menghabiskan waktu. Dalam kesedihan mendalamnya, Ben memisahkan dirinya dari waktu dan kenyataan. Dengan kata lain,
Ia menggunakan kekuatan supernya untuk membekukan waktu dan akhirnya membekukan sekelilingnya, sehingga ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Biasanya, seseorang akan kabur membawa uang atau melakukan tindakan seksual. Tetapi Ben hanya ingin mengasah keterampilan artistiknya. Karena ia kagum pada tubuh wanita, ia memilih pelanggan secara acak, dengan lembut membuka pakaian mereka, dan mulai menggambar potret mereka. Ben tidak punya perasaan yang tidak senonoh terhadap mereka. Ia hanya ingin memastikan gairahnya terhadap seni tidak pernah mati. Setelah selesai, dia memakainya kembali, dan meretakkan jari-jarinya, yang menyebabkan waktu mulai mengalir lagi. Ini sudah menjadi kehidupan Ben sekarang. Memang bukan sesuatu yang bisa dibanggakannya, tetapi paling tidak dia bukan lagi orang yang depresi dan gila. Perlahan tapi pasti, dia mulai mengalihkan dirinya dari Suzy. Di rumah, Ben sering nongkrong dengan sahabatnya, Sean. Mereka berdua telah bersama sejak mereka masih anak-anak. Sean adalah kebalikan dari Ben, karena yang dia inginkan hanyalah masuk ke dalam celana seorang gadis. Terungkap bahwa dia telah mengunjungi setiap klub penari telanjang di kota itu. Suatu malam, saat bertugas malam, Ben bertemu dengan kasir, Sharon, di ruang ganti. Dia tampak menyukainya tetapi tidak dapat mengungkapkannya. Namun saat mereka berbincang, kasir yang ramah itu menggigit sandwichnya, membuatnya terkejut. Sepotong kecil acar menempel di pipi Sharon, dan dia dengan canggung mencoba membersihkannya, tetapi tidak berhasil. Melihat perjuangannya, Ben turun tangan dan menyekanya, menciptakan momen yang sangat murahan di antara keduanya. Setelah beberapa saat, Sharon memutuskan untuk pergi dan menuju pintu. Ben ingin membekukan momen itu dan menikmatinya selama seminggu, tetapi saat ia sadar, Sharon sudah pergi. Beberapa waktu kemudian, saat dia sedang melakukan pekerjaannya, Matt tiba-tiba muncul dari salah satu bilik dan mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke bioskop bersama Sharon. Hal ini menghancurkan Ben dan ia bertanya-tanya mengapa ia begitu tidak beruntung. Dia kemudian mengenang masa sekolahnya saat dia jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dia adalah gadis terpandai di kelas, yang disukai semua orang. Suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan lengannya terkilir, sehingga dia harus mengenakan gips tebal. Setiap hari, teman-teman sekelasnya biasa menuliskan hal-hal yang menyemangatinya untuk membuatnya merasa lebih baik. Ben juga ingin menulis sesuatu, tetapi dia terlalu gugup untuk mendekatinya. Sayangnya, keraguan-raguannya membuatnya kehilangan kesempatan, karena beberapa hari kemudian gadis itu melepaskan gipsnya. Semua orang gembira melihat dia pulih sepenuhnya, tetapi saat mereka menyadari bahwa lengannya telah tumbuh bulu, mereka mulai mengolok-oloknya. Gadis itu akhirnya mulai menangis, dan saat itulah Ben memutuskan untuk turun tangan. Ia membawanya ke sudut dan menghiburnya, mengatakan bahwa ia akan bersamanya apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, keduanya menjadi teman baik dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Suatu hari, gadis itu tiba-tiba mendekati Ben dan bertanya apakah dia ingin menciumnya. Tanpa berpikir dua kali, dia berkata, "Ya." Dan keduanya sepakat untuk bertemu di tempat favorit mereka di akhir pekan. Ben gembira karena dia akan mencium seorang gadis untuk pertama kalinya. Dia kehilangan tidurnya selama beberapa hari berikutnya, dan ketika akhir pekan akhirnya tiba, dia tiba di tempat itu lebih awal. Dia menunggu seharian, tapi gadis itu tak kunjung datang, membuat hatinya hancur. Keesokan harinya di sekolah, Ben akhirnya mengetahui bahwa gadis itu telah pindah ke kota lain bersama orang tuanya. Inilah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya dan tertekan. Kembali ke masa sekarang, Jenkins mengumpulkan semua karyawannya dan memberitahu mereka bahwa mereka akan memainkan pertandingan sepak bola persahabatan dengan teman-temannya. Ben dan yang lainnya tidak ingin bermain, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Selama pertandingan, tim supermarket kalah telak, karena jelas tidak ada satupun dari mereka yang tahu cara bermain. Tim lawan meningkatkan skor dengan gol demi gol, menjadikannya 26-0. Ketika Ben sudah merasa cukup, ia membekukan waktu dan menuju ruang ganti untuk bersantai. Tiba-tiba, seorang pria mencairkan dirinya dan berlari keluar. Ini mengungkapkan bahwa Ben bukanlah satu-satunya orang yang memperoleh kemampuan ini. Setelah beberapa saat, dia keluar dan menjentikan jarinya, memberi waktu untuk kembali ke bentuk aslinya. Saat sedang marah, Matt menendang bola tanpa tujuan yang jelas hingga akhirnya mengenai wajah Jenkins. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit, dan semua rekan satu tim lainnya pulang, meninggalkan Ben dan Sharon sendirian. Pada adegan berikutnya,
Keduanya mampir di restoran terdekat dan mencoba untuk mengenal satu sama lain lebih baik. Di sana, Ben mengetahui bahwa dia sebenarnya lajang, dan bahwa Matt hanya bercanda tentang berkencan dengannya. Dia lalu berbagi mimpinya dengan Ben, dan Ben melakukan hal yang sama. Sharon mengatakan bahwa dia selalu ingin bertemu seorang pelukis karena dia membayangkan mereka dapat melihat keindahan sejati segala sesuatu. Saat keduanya berbicara, jelas bahwa mereka punya chemistry. Setelah kencan tidak resmi mereka, Ben mengantar Sharon pulang dan dengan canggung merusak ciuman pertama mereka dengan mencium pipinya, padahal ia ingin mencium bibir. Keesokan harinya, Jenkins yang dalam perawatan mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahunnya. Sharon bertanya pada Ben apakah dia mau ikut dengannya sebagai teman kencan, dan Ben dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian, Jenkins memanggil anak-anak lelaki itu ke kantornya dan memberi mereka tugas terpisah untuk persiapan ulang tahunnya. Ben ditugaskan untuk menyewa seorang penari telanjang untuk datang ke pesta. Meskipun dia belum pernah berbicara dengan orang seperti itu seumur hidupnya, dia tahu persis orang yang dapat menolongnya. Kemudian dia bertanya pada sahabatnya, Sean, untuk meminta bantuan, berjanji akan membawanya ke pesta jika mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya. Keduanya kemudian menuju ke klub lokal tempat Sean menggunakan pengalamannya dan menyewa seorang gadis untuk pesta tersebut. Keesokan paginya, Ben mendapat telepon dari seorang pria anonim yang mengaku sebagai pecinta seni. Dia punya galeri seni di kota itu dan ingin memajang sebagian karya Ben di sana. Hal ini menyenangkan baginya, karena untuk pertama kali dalam hidupnya, seseorang menghargai karya seninya. Namun tanpa sepengetahuannya, ternyata itu adalah panggilan iseng dari Barry dan Matt. Malam itu, Ben berdandan untuk pesta dan berangkat menjemput Sharon. Begitu dia membuka pintu, dia dengan senang hati memberitahu bahwa ada organisasi populer yang ingin memamerkan karya seninya. Sharon mengucapkan selamat kepadanya dengan sepenuh hati, dan segera, keduanya menuju ke pesta. Ketika keduanya tiba, pesta sudah berlangsung. Sean ditolak seorang gadis, Matt dan Barry menari seperti sosiopat, dan Jenkins menjadi DJ. Saat itu, Barry memperhatikan mantan pacarnya, Suzie, di antara yang hadir. Ternyata dia adalah pacar saudara laki-laki Jenkins. Tak lama kemudian, sang penari telanjang pun datang dan memanaskan pesta. Secara khusus, Sean langsung menjalin koneksi dengannya. Sementara itu, Ben menuju ke kamar mandi di mana ia bertemu Suzy. Tanpa membuang waktu, dia mengungkapkan bahwa dia ingin mereka berdamai dan menjadi pasangan lagi. Tentu saja Ben tidak menginginkannya, karena ia telah bertemu dengan cinta dalam hidupnya, tetapi gadis gila itu tetap memaksa. Tiba-tiba saja dia menciumnya dengan paksa. Ben langsung mendorongnya, tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa Sharon menyaksikan seluruh kejadian itu. Ben mencoba menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang terlihat, tetapi kasir yang polos itu pergi tanpa mendengar sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, Ben langsung pergi ke apartemen Sharon dan mencoba menjelaskan semuanya kepadanya, tetapi Sharon terlalu dibutakan oleh amarahnya. Saat dia mulai melontarkan kata-kata kotor, Ben marah dan pergi. Akibat putus cinta, dia kembali terjerumus ke dalam dunia depresi dan insomnia. Satu-satunya hal yang dinantikannya adalah pertemuannya dengan perusahaan galeri seni yang telah memanggilnya. Pada adegan berikutnya, hari yang ditunggu akhirnya tiba dan Ben datang ke sana dengan beberapa karya seni terbaiknya. Seperti dugaannya, pemilik galeri itu menyangkal telah membuat janji dengannya, yang membuat Ben sadar bahwa dirinya telah dikerjai. Namun saat ia hendak pergi, pemiliknya melihat beberapa sketsa Sharon miliknya dan meminta untuk melihatnya. Tidak mengherankan, dia menyukainya, dan Ben ditawari satu malam untuk memamerkan karyanya di galeri. Beberapa hari kemudian, Sharon menerima undangan resmi ke pameran seni Ben. Walaupun dia marah padanya, dia tetap memutuskan untuk mengunjungi galeri. Ketika Sharon tiba di sana, ia terkejut melihat bahwa setiap karya seni di sana adalah tentang dirinya. Ternyata Ben berhenti membuat potret wanita lain, dan dia menggunakan seluruh waktunya untuk Sharon. Dia adalah cinta dalam hidupnya, dan dia tidak sanggup menatap wanita manapun selain dia. Sementara itu, Sharon dan Ben akhirnya bertemu. Yang terakhir mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada malam pesta, tetapi Sharon berkata bahwa dia tidak perlu melakukannya. Dia sekarang menyadari betapa besar cintanya padanya, hanya dengan melihat lukisannya. Dengan ini, keduanya menjadi lebih dekat dan berbagi ciuman romantis, tepat di tengah ruang galeri seni. Dalam adegan terakhir, Ben menggunakan kekuatannya dan membekukan segalanya. Namun kali ini,
Bahkan Sharon dapat bergerak di dunia beku. Keduanya kemudian pergi ke salju, tempat jutaan kepingan salju melayang di udara. Akhirnya, sepasang kekasih itu berciuman sekali lagi, sehingga film berakhir dengan bahagia. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video rekap alur film lainnya.